pagi pemirsa, kembali lagi bersama Peslentera Man 1 Polewali Mandar. Hari ini kami sedang ada acara khusus di mana kami akan berbincang dengan Tomakapa 2020 bersama dengan Kakak Muhammad Akbar Fajrin ya, selaku Duta Tomakapa 2020. Silakan sahabat pemirsa di rumah kita dulu, Kak. Oke, selamat pagi pemirsa sahabat Lentera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fajrin. Saya selaku Tomakapa 2020 yang akan menghabiskan waktu kalian ke depannya. Nah, mungkin bisa diperlihatkan maskernya sebentar, Kak. Oke. Ya, inilah dia Tomakapa 2020. Benar-benar Kapa ya pemirsa. Alhamdulillah. Oke. Mungkin kita bisa sebagai pengantar, mungkin Kakak Fajrin bisa menjelaskan sedikit mengenai event Tomakapa ini. Oke. Event pemilihan Tomalo Tomakapa adalah salah satu di mana organisasi ini adalah salah satu organisasi di mana kita Organisasi sebagai ini dinaungi secara langsung oleh apa, Kak? Oke, namanya pembinanya. Ya. Oke, organisasi ini pembinanya Bapak Haji Andi Masri sendiri. Mungkin banyak yang telah mengenal beliau karena beliau adalah salah satu tokoh yang juga terkenal di Pulau Mandar. Organisasi ini adalah sebagai wadah di mana kita sebagai pemuda untuk tetap melestarikan budaya, mempromosikan budaya. Bahkan kita sebagai pemuda harus sederhananya kita sebagai budaya itu harus cinta terhadap budaya yang ada terutama budaya yang ada di daerah kita sendiri. Selain itu ATT ini juga karena Asamulan Tomakapa yang biasa disingkat ATT itu juga bertugas untuk mempromosikan pariwisata semua objek wisata yang ada di Pulau Mandar sendiri. Gitu ya, Kak. Mungkin dari kan pada tahun ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Ya, mungkin ada perbedaan menurut teman-teman kakak atau kakak sendiri mengenai pemilihan ATT ini. Oke. Seperti yang kita bersama pada saat ini kita diliputi masa pandemi COVID-19. Inilah juga pembeda dari pemilihan Tomalolo atau Tomakapa tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Karena mengapa berbeda? Karena pemilihan ini dilakukan secara virtual. Biasanya yang sebelumnya dilakukan secara ramai penonton datang untuk menonton pemilihan Tomalo Tomakapa ini. Sekarang dilakukan secara virtual yang dilakukan via Zoom pada saat pemilihan kemarin. Selain itu pesertanya pun dibatasi pada tahun ini. Sebelumnya 40 orang, 20 Tomakapa, 20 Tomalolo. Tahun ini hanya ada 20 orang karena mengingat kami mengingat juga kan dibatasi keramaian di masa pandemi COVID-19 ini. Berarti ini memang event yang sangat bergengsi ya bagi pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Polewali Mandar khususnya. Dari event ini mungkin apa persiapan yang paling utama bagi kakak untuk bisa mengikuti event ini? Oke, persiapan yang paling utama itu adalah kesiapan diri kita sendiri. Bagaimana kita pemilihan ini tidak dilakukan hanya satu hari, akan tetapi pemilihan ini dilakukan secara bertahap, mulai dari pendaftaran, mulai dari pembekalan, tes wawancaranya, dan malam bakat sampai malam grand final. Bagaimana diri kita membagi waktu, karena kita juga sebagai pelajar, saya sendiri masih pelajar pada saat mengikuti pemilihan tahun kemarin. Bagaimana cara saya membagi waktu untuk tetap melakukan kewajiban saya sebagai pelajar, dan bagaimana cara saya untuk ikut pemilihan ini. Bagaimana cara saya membagi waktu itu adalah salah satu hal utama yang harus saya persiapkan pada pemilihan tahun kemarin. Saya penasaran, mungkin pemirsa di rumah juga penasaran ya. Kan kita masih dalam pandemi COVID-19 dan juga kakak sebagai pelajar, apa tantangan terbesar kakak mengikuti event ini dan bisa terpilih menjadi Tomakapa 2020? Oke, tantangan terberat adalah sama halnya cara membagi waktu, bagaimana, dan juga event ini tuh yang mematok usia 17 sampai 24 tahun.
Jadi otomatis usia kita tuh beda-beda. Ada yang sudah sarjana, ada yang sudah kuliah, dan ada juga yang masih pelajar. Ini adalah tantangan yang paling berat. Kenapa? Karena bisa kita kata bersama, pasti pemikiran pelajar sama sarjana itu berbeda. Itu adalah tantangan yang paling berat menurut saya, karena itu adalah apa ya? Ya, bagaimana cara kakak mengatasi tantangan-tantangan terberat seperti itu? Iya, kembali lagi dengan cara kita harus mengetahui apa kelemahan dari teman kita sendiri. Ya, cara saya ada satu cara yang saya Ya, bisa kakak berikan tips itu ke pemirsa kita di rumah, Kak? ada satu cara saya untuk melihat kelemahan dari lawan saya sendiri, yaitu saya harus lebih banyak diam saat diadakan perkumpulan. Mengapa? Karena pada saat saya diam, teman-teman saya yang lain bakalan banyak apa ya, memberikan suara. Di situ saya akan melihat, oh ini kelebihan ini, orang ini memiliki kelebihan di sini, dan adapun kekurangannya. Jadi saya harus bagaimana saya menganalisa Ya. orang tersebut. Jadi itu adalah salah satu trik saya selama saya pemilihan. Bahkan senior saya mengatakan, saat saya menjadi teman kakak, dia tidak nyangka, karena saya pada saat mulai dari pendaftaran sampai malam bakat itu, yang saya lakukan cuma duduk diam dan memperhatikan orang. Saya tidak pernah banyak bicara pada saat pembekalan, pada saat malam bakat dan pendaftaran. Jadi senior saya itu semuanya heran, Tiba-tiba langsung iya, wah aja gitu. saya berbicara pada saat malam grand final. Saya semua mengeluarkan apa yang saya ketahui pada saat malam grand final. Luar biasa, Kak. Nah, tadi kan kakak bilang ada pertunjukan bakat. Nah, bakat yang kakak tunjukkan pada malam bakat itu apa? Oke, bakat yang saya tampilkan pada malam bakat adalah bakat musikalisasi puisi. Tapi musikalisasi puisinya tuh yang seperti apa ya? Kayak musik? Tidak, bahasanya tuh bahasa Mandar. Bahasa Mandar. Iya, jadi saya mengajak teman-teman sekalian, bagaimana kita cinta akan bahasa kita sendiri. Kita tidak perlu malu, karena saya sendiri juga karena saya pernah mendengar bahwa pembina saya sendiri mengatakan jangan pernah malu Anda memiliki bahasa ataupun bahkan logat. Iya. Seperti yang kita bersama, saya berasal dari Campalagian. Logatnya sangat kental. Bagaimana cara kita harus mencintai bahasa dan logat kita sendiri. Maka dari itu saya mengambil puisi yang bertemakan bahasa Mandar pada saat malam bakat. Mungkin kakak bisa membacakan sedikit puisinya untuk pemirsa kita. Oke, inti dari puisi tersebut adalah bagaimana cara kita cinta akan tanah Mandar. Apabila ada datang datang ke tanah Mandar untuk melakukan penjajahan, ya, kami sebagai pemuda siap untuk melawan dan mengangkat pedang terhadap penjajah tersebut. Orang yang ingin mengambil budaya ya di daerah Mandar, kami siap mempertaruhkan untuk budaya tersebut. Luar biasa. Dari Tomalolo ini, Kak, ada tidak sebelum naik itu ada yang dinamakan visi atau misinya, atau program-program kerja yang kakak tawarkan pada saat pemilihan? Oke, untuk mengenai program kerja untuk organisasi ini memiliki program kerja tahunan. Itu seperti desa binaan itu kita ke suatu desa, di mana desa itu mungkin pelosok, mungkin kekurangan pendidikan, kesehatan, dan di situ juga kita mensosialisasikan beberapa budaya. Dan desa binaan juga kita mengajak untuk para pemuda untuk tetap melanjutkan pendidikan dan melestarikan budaya yang ada di Pulau Mandar. Baiklah.
Setelah kakak terpilih sebagai Tomak Kappa 2020, apa yang telah kakak lakukan sebagai Tomak Kappa? Oke. Mengingat mengingat di masa pandemi COVID-19 ini kami tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Maksudnya kami tidak bebas untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti tahun-tahun sebelumnya karena kerja kita dibatasi. Ada beberapa hal yang telah saya kerjakan bersama tim saya sendiri. Yang pertama itu ke dinas, ke dinas untuk memperkenalkan diri untuk jika nantinya ada program dari dinas sendiri untuk bekerja sama dengan ATT sendiri. Kami tidak bisa mengatakannya sekarang karena Iya. itu adalah program tahunan dari ATT sendiri. Oke, Kak. Selain itu kami juga akan siap untuk desa binaan selanjutnya pada tanggal 10 nanti. Wah, luar biasa. Mungkin pemirsa di rumah masih penasaran bagaimana sih respon di orang-orang di sekeliling kakak ketika mengetahui bahwa kakak terpilih sebagai Tomak Kappa 2020. Mungkin orang tuanya seperti apa itu, Kak? Oke, dari orang tua dari awal memang orang tua mendukung karena mungkin ada keyakinan sendiri. Jadi saya mengikuti event ini juga dengan senang hati karena banyak dukungan dari orang tua, dari orang-orang terdekat, dari teman, dari sahabat, dan dari rekan-rekan saya. Jadi saya mengikuti event ini jadi yang seperti mungkin pendukung saya banyak, saya harus membuktikan yang terbaik. Itu adalah salah satu pendorong saya untuk menjadi semangat mengikuti event tersebut. Nah, mungkin pada saat terpilihnya sebagai Tomak Kappa, wah, Kak Akbar telah menjadi Tomak Kappa, mungkin ada respon-respon dari teman-teman kakak untuk itu? Apa ya? Mungkin kan juga Benar cocok jadi Tomak Kappa ya. Karena benar Tomak Kappa seperti itu. tidak juga sih. Mungkin apa ya? Mungkin ada herannya, ada senangnya juga. Nggak tahu sih, tapi semuanya mendukung. Kalau Semua dari teman-teman akun media mendukung. sosial sendiri, Kak, Apa? ada pertambahan followers setelah Oke, menjadi Tomak Kappa? ada, alhamdulillah ada. Jadi meningkat, tapi itu kembali lagi bagaimana cara saya agar menjadi contoh. Saya tidak Benar-benar. bisa saya ini sebagai ibarat katakan kita sebagai brand ambassador suatu produk. Bagaimana cara kita agar produk ini dikenal dengan baik itu dari kita sendiri. Bagaimana cara kita untuk mempromosikannya. Nah, mungkin bisa diberitahukan kepada pemirsa media sosial kakak untuk bisa melihat Oke. bagaimana aktivitas Kak Akbar Mufajirin di Tomak Kappa. Oke, kalian bisa follow akun Instagram saya akbar.mufajirin, dan juga ada akun Facebook saya Muhammad Akbar Mufajirin. Nah, mungkin kakak sebagai Tomak Kappa, salah satu siswa madrasah yang terpilih sebagai Tomak Kappa walaupun mewakili kecamatan ya. Ya. Mungkin ada motivasi untuk kakak-kakak yang masih ada di madrasah sekarang Ya. untuk mau mengikuti Tomak Kappa atau Malolo ini. Oke, baik. Untuk ucapan semangat saya untuk adik-adik atau kakak-kakak sekalian, karena batas usia pemilihan Tomak Kappa ini adalah 24 tahun. Jadi tidak menutup kemungkinan ada kakak-kakak dari alumni untuk ingin mengikuti event pemilihan Tomak Kappa ini. Mungkin dari sekarang mempersiapkan diri, karena jangan ingin dikatakan Tomak Kappa itu dilihat dari fisik saja, dari face, tapi tidak Tomak Kappa itu dinilai dari attitude, wawasan, dan kedisiplinan. Jadi mulai sekarang kalian mempersiapkan diri kalian jikalau memang kalian ingin mengikuti event tersebut. Satu kata lagi Kak, satu kata yang menggambarkan seluruh perasaan kakak sebagai motivasi untuk
calon-calon Tomakapa Tomalolo? Apa ya? Satu kata. Kita tunggu ya pemirsa. Satu kata untuk memotivasi. Satu kalimat lah, satu kalimat. Oke. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke. Usaha Karena tidak akan mengkhianati hasil. Hasil. Ya. Karena- Jadi berusaha untuk menjadi Tomakapa. ya berusaha untuk menjadi yang juara. Ya. Luar biasa. Jadi Tomakapa kita Oke. salah satu siswa berprestasinya di madrasah ya. Alhamdulillah, amin amin amin. Jadi seperti itu bincang kita pada hari ini Kak. Oke, Mungkin terima kasih. ada yang ingin disampaikan sepatah kata untuk ucapan terima kasih atau apapun yang dikhususkan pada seseorang Oke. melalui LPM. Saya juga ingin berterima kasih kepada LPM sendiri karena ini adalah pertama kalinya saya berbincang Berbincang khusus. Selain itu saya ingin berterima kasih kepada pembina saya sendiri, Bapak Haji Andi Masyari, karena telah memberikan amanah yang sangat besar. Ini adalah tanggung jawab untuk saya. Bagaimana cara saya untuk menjadi role model bagi pemuda-pemuda yang ada di Pulau Mandar. Oke. Luar biasa perbincangan kita hari ini pemirsa bersama dengan Kakak Akbar Mufajrin. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi ya Kak. Siap. Ya, kami juga secara khusus mengucapkan terima kasih karena bersedia memberikan waktunya, meluangkan waktu untuk kami berbincang seputar Tomakapa ini. Baiklah pemirsa, itulah tadi berbincang hangat kami bersama dengan Tomakapa 2020. Kami akan melakukan kembali wawancara khusus bersama dengan siswa-siswa berprestasi di madrasah. Saya Adinda Fatma dan kami Ramin Faiz pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.